Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. 2 Maret lalu jumlah yang diperiksa 339 orang dan yang positif 2 orang. Angka itu bertambah pada 10 Maret 694 orang diperiksa. Karena itu, pengarahan ogoh-ogoh sebaiknya tidak dilaksanakan. Untuk masalah makna, bagaimana cara kita untuk memberikan suguhan kepada Buddha Kala, di mana di dalam setiap rumah itu ada 54 Buddha yang harus kita somyo. Kalau nyomyo tersebut kita merangkul Buddha yang ada di lingkungan rumah kita supaya mereka tidak mengganggu aktivitas kita pada saat kita melaksanakan catur berada penyepian. Adanya larangan seperti ini jujur pertama kali pasti kalau tiang pribadi pasti kecewa. Karena apa? Karena ogoh-ogoh yang telah saya persiapkan ataupun telah kita persiapkan di SDT Senano Luhur niki akhirnya batal untuk ataupun urung diarak pada saat nike. Nah, pasti kekecewaan nike ada. Pasti sangat-sangat kecewa, awalnya memang pasti sangat kecewa. Kenapa sih ogoh-ogoh yang telah kita persiapkan, semua konsep yang telah kita dedikasikan untuk pemuda, untuk budaya, untuk Bali menjadi korban sebuah aturan ataupun sebuah pandemi yang sampai sekarang pun ujungnya belum tahu kita seperti apa. Untuk respon terhadap festival gogoh yang ditiadakan di Denpasar, pertama merasa kesal, kecewa terhadap peran dari pemerintah tersebut. Ini semua tuh biasa-biasa aja. Sekarang tradisi kita dikekang-kekang. Kalau memang bisa diadakan, adakan. Tapi ikuti anjuran protokol kesehatan. Seperti yang kalau nggak salah di Kelungkung, upacara Plebon di sana berjalan lancar seperti biasa. Ini pun sama, ogoh-ogoh juga sistemnya mengarah seperti Plebon biasa itu. Saya merasa sangat kecewa sekali dengan tiadanya diarahkan pengarakan ogoh-ogoh di perempatan Agung atau di daerah sekitar wilayah Banjar masing-masing. Dari pihak kami sudah mempersiapkan dengan matang akan mempertunjukkan hasil karya kami kepada masyarakat seluruh. Tapi adanya COVID ini dibatalkan. Kalau menurut Ibu sih, kalau pengerupukan dibatalkan, tentu saja anak-anak muda itu terasa kecewa. Biasanya kan penyepian itu ada perayaan ogoh-ogoh. Untuk masalah ogoh-ogoh, harus atau tidak kita membuat ogoh-ogoh pada saat hari suci Nyepi? Itu sebenarnya tidak harus. Mengapa tidak harus? Karena dari tahun 68 sebelum Masehi itu mulai perayaan hari suci Nyepi. Itu tidak ada ogoh-ogoh. Dan di sastra pun tidak ada disebutkan harus dibuatkan ogoh-ogoh. Karena di Bali sendiri berkaitan dengan pariwisata pada saat zaman Prof. Mantre dan De Bagosoko pada saat itu, jadi dibuatkanlah pawai ogoh-ogoh, di mana
fungsinya adalah untuk menarik daya tarik wisatawan. Ini bukan semata-mata demi kepuasan kita pribadi, tapi ini juga sebagai ungkapan emosional, sebuah kebudayaan yang harus kita bangkitkan demi menunjang pariwisata ke depan. Karena tidak memungkiri spirit Bali itu adalah budaya. Di antara budaya tersebut ada ogoh-ogoh. Dan ogoh-ogoh ini tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Ini autentik Bali punya, meskipun ogoh-ogoh ini termasuk kebudayaan baru. Alangkah lebih bagusnya kebudayaan baru ini yang bisa mendongkrak pariwisata Bali ataupun kebudayaan Bali, kenapa tidak dikembangkan ataupun diberikan wadah agar kedepannya bisa kembali lagi seperti semula. Karena dibatasi ya jumlah manusia atau jumlah orangnya pada saat pengerupukan tersebut, jadi pengerupukan ditiadakan, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa laksanakanlah seperti biasanya. Kita di sini melawan virus sama halnya dengan melawan yang tidak terlihat. Sama halnya dengan kita nyomyo budekala, manusia juga tidak bisa melihat budekala itu seperti apa. Virus dengan budekala itu hampir mirip, tetapi kita tidak bisa melihat hal tersebut. Hanya kita bisa memberikan suguhan-suguhan kepada mereka supaya mereka tidak mengganggu kita. Baik, menurut saya terkait dengan tidak adanya kegiatan ogoh-ogoh karena akibat pandemi ini tentu sangat merugikan untuk STT, karena dimana pada saat kegiatan ogoh-ogoh di sanalah untuk pemuda dan pemudi saling mengeluarkan kreativitasnya, terutama dalam bagian seni, entah itu dengan membuat ogoh-ogoh, tarian atau gamelan. Tentu sangat berpengaruh kepada pemuda ke depannya karena kreativitas mereka terhambat. Dan saya sebagai ketua pemuda tentu mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir sehingga budaya kita, terutama ogoh-ogoh itu tetap terjaga. Untuk tidak adanya ogoh-ogoh, Tiang sangat-sangat kecewa. Kenapa Tiang kecewa? Karena Tiang sendiri di tahun 2020 juga Tiang sudah susah payah membuat ogoh-ogoh dan rekan-rekan seperti yang lain. Sedangkan di hari H itu dilarang, itu pun membuat semua kecewa, satu STT lah kecewa. Rumah petang Tiang pun begadang di Banjar di Bogor. Tiang dan Indah ini masih dibilang wai begadang di Bogor ki. Dan ada yang Indah sih tahun depan ini pang atau nih ke pawai Bogor pang bidang pang dan Batam nih kalau kini tradisi Bali jag mati saja di Bali ini sehingga ada cara-cara melasti ya jadi Bogor Banjar cek sepi kan Banjar ini. Harapan Tiang untuk di pengerupukan 2021 ini dari pihak-pihak yang bisa memberikan atau menyelenggarakan lomba, selenggarakanlah lomba mini-mini lah untuk menambah kreatif anak generasi muda di kalangan Denpasar maupun sekitarnya. Dari kebijakan pemerintah yang sudah diterbitkan bahwa pengerupukan ditiadakan, maka daripada itu kami terpaksa membungkus atau dalam bahasa Balinya ngaput ogoh-ogoh kami dengan plastik. Kalau dirayakan ya memang tidak ada virus, kita dianjurkan ya kita laksanakan gimana kita sesuai adat dan tradisi kita di Banjar masing-masing, di desa masing-masing itu. Harapan saya pada pengerupukan tahun ini semoga bisa dilaksanakan agar karya-karya kami setahun yang lalu sudah kami buat itu bisa diarak kembali atau bisa ditambahkan kembali. Saya sendiri menyampaikan kepada pemuda agar
kita semua tetap menghargai keputusan dari pemerintah tanpa harus mengorbankan karya yang telah kita buat. Akhirnya kita ambil keputusan bahwa Ogoh-ogoh tetap kita selesaikan secara tepat waktu meskipun batal diarak. Untungnya saya pribadi dan seluruh anggota SRD memiliki konsep ogoh-ogoh duduk. Jadi ogoh-ogohnya tidak pegal untuk berdiri sampai menunggu sampai sekarang. Jangan pernah batasi cara kami beribadah. Yang bisa membatasi kami hanyalah ide Sang Yang Widiwasa. Tak perlu kau keruk tanah kami. Adat dan seni di Bali sudah menjadi tolak ukur panjang. Wisatawan akan datang.